Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bos CP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas 10 penyakit anjing yang harus kalian waspadai teman-teman. Nah, siapa tahu penyakit ini ada pada anjing kalian atau ciri-cirinya mungkin sama. Harus segera ditindaklanjuti teman-teman ya. Bawalah ke dokter hewan terdekat untuk konsultasi lebih lanjut teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di share juga dan klik gambar lonceng supaya kalian tahu notifikasi dari video Bos CP setiap Bos CP upload video teman-teman. Oke, ini dia ciri-ciri penyakit yang harus diwaspadai yang pertama. Nah, ini dia teman-teman ya, penyakit pada anjing yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ada pada diare teman-teman. Sistem pencernaan adalah organ yang paling mungkin terserang penyakit pada semua jenis makhluk hidup. Rentannya organ ini dikarenakan banyaknya jenis makanan yang masuk ke dalam dan memungkinkan untuk menjadi segala macam virus dan bakteri. Mungkin terserang penyakit pada semua jenis makhluk hidup. Rentannya organ ini dikarenakan banyaknya jenis makanan yang masuk ke dalam dan memungkinkan untuk menjadi segala macam virus dan bakteri teman-teman. Bahkan ada kemungkinan akan terjadinya kontraksi yang berlanjut ketika ada penanganan yang lebih saat anjing terserang penyakit diare. Parahnya penyakit ini bisa menyebabkan mereka dehidrasi hingga kematian teman-teman. Nah, kalau anjing kalian terkena diare, jangan lupa bawa segera ke dokter hewan terdekat teman-teman ya. Tanyakan obatnya pada dokter agar anjing kalian terselamatkan teman-teman. Jangan lupa beri mereka banyak-banyak minum supaya tidak terserang dehidrasi. Oke, kita lanjut ke penyakit pada anjing yang perlu diwaspadai yang kedua. Nah, untuk penyakit yang harus diwaspadai yang kedua adalah distemper anjing teman-teman. Distemper anjing terkadang disebut penyakit Harpot karena mengeraskan hidung dan bantalan kaki anjing teman-teman ya, adalah penyakit virus yang sangat menular yang ditularkan melalui paparan udara atau kontak seperti mangkuk makanan bersama. Meskipun semua anjing berisiko tertular dengan penyakit distemper anjing, hal itu terutama mempengaruhi anak anjing dan anjing yang sangat rentan terhadap virus di udara. Nah, jadi anjing kalian jangan ada yang di satu mangkok teman-teman, satu mangkok makanan maksudnya. Jadi sehabis makan mereka itu harus dicuci bersih teman-teman. Jaga juga kebersihan tempat makan anjing kalian teman-teman. Itu sangat penting sekali. Kita lanjut ke penyakit yang ketiga yang harus diwaspadai. Nah, ini dia teman-teman. Untuk yang ketiga, virus parvo. Parvo adalah virus yang menular yang menginfeksi anjing yang bersentuhan dengan kotoran anjing yang sedang sakit. Namun, parvo mudah menyebar tetapi sulit dibunuh begitu menyerang organ dalam anjing. Biasanya dokter hewan akan merawat anjing yang mengalami parvo dengan memberikan banyak cairan seperti elektrolit dan pencegahan infeksi sekunder. Tetapi seringkali berakibat fatal. Cara terbaik untuk menjaga anjing tetap aman adalah dengan memberinya vaksinasi dan menjauhkannya dari semua kotoran, terutama kotoran yang terinfeksi teman-teman ya. Nah, jadi kalau anjing kalian berada di luar sedang jalan-jalan, jauhkan dari kotoran hewan-hewan lain teman-teman. Siapa tahu ada virus parvonya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, untuk penyakit yang keempat adalah cacing hati teman-teman. Cacing hati adalah parasit yang hidup di dalam hati anjing yang menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru jika dia terinfeksi. Cacing hati disebarkan oleh nyamuk teman-teman. Tidak hanya di tempat yang iklim kering. Ciri-ciri jika anjing terkena cacing hati pun meliputi berkurangnya nafsu makan, sesak napas, batuk-batuk yang terjadi secara berurutan pada anjing teman-teman. Nah, itu dia yang keempat. Kita lanjut ke penyakit yang harus diwaspadai yang kelima. Nah teman-teman, di urutan kelima, fakta penyakit anjing yang harus diwaspadai adalah rabies teman-teman.
Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus rabies, disebarkan melalui gigitan atau air liur dari hewan yang terinfeksi, dan berakibat fatal setelah hewan tertular dan mulai menunjukkan gejala. Gejala-gejalanya pun meliputi demam, hiperaktif, dan terjadi luka bakar pada beberapa bagian karena tingkat keparahannya dan mudah menyebar ke manusia, teman-teman. Banyak kota, negara, taman, dan tukang perawatan mewajibkan anjing untuk mendapatkan vaksin. Tidak ada pengobatan untuk anjing setelah terjangkit rabies, dan hal ini dapat berakibat fatal, teman-teman. Untuk mendapatkan vaksin, tidak ada pengobatan untuk anjing setelah terjangkit rabies, dan ini dapat berakibat fatal. Cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan memberinya vaksinasi dan menjauhkannya dari satwa liar yang rabies, teman-teman. Karena dengan melakukan vaksinasi, diharapkan satwa yang berpotensi terkena rabies akan lebih kebal terhadap virus ini sehingga tidak bisa menular ke hewan lainnya jika terinfeksi. Nah, itulah fakta dari rabies, teman-teman ya. Jadi jaga anjing kalian, lihat ciri-ciri dan kelakuan anjing kalian. Siapa tahu anjing kalian ada menderita penyakit rabies. Segera bawa ke dokter hewan untuk lebih lanjut. Kita lanjut ke fakta yang keenam. Nah, selanjutnya penyakit yang harus diwaspadai urutan ke-6 adalah penyakit Lyme, teman-teman. Penyakit Lyme ini disebabkan oleh bakteri yang berasal dari gigitan kutu. Paling umum kutu rusa, teman-teman. Dan setelah masuk ke aliran darah, ia akan menyebar ke persendian dan menyebabkan rasa sakit pada anak anjing. Jika tidak diobati, penyakit Lyme bisa berakibat fatal. Penyakit Lyme dapat diobati dengan antibiotik dan dicegah dengan memberinya vaksinasi, memeriksa kutu tubuhnya setelah terpapar di luar ruangan, teman-teman. Nah, pentingnya ini menjaga kebersihan tubuh anjing kalian, teman-teman ya. Harus dimandikan secara teratur supaya tidak ada kutunya. Itulah pentingnya menjaga kebersihan, teman-teman, bagi yang suka memelihara hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, teman-teman. Oke, kita lanjut ke penyakit yang harus diwaspadai urutan ke-7. Nah, untuk di urutan ke-7 ada pada batuk kennel, teman-teman. Batuk kennel merupakan infeksi saluran pernapasan yang sangat menular, menyebabkan peradangan dan iritasi pada saluran udara. Disebut batuk kennel karena penyakit ini dapat menyebar dengan cepat melalui hewan di dekatnya, seperti tempat penampungan, taman anjing, kandang, dan penitipan anak anjing. Namun penyakit ini pun dapat menginfeksi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinteraksi, teman-teman. Kontak-kontak dengan hewan yang terjangkit batuk kennel ini pun dapat menyebar melalui batuk atau berbagai mangkuk atau selimut yang terkontaminasi. Meskipun semua anjing berisiko, anak anjing, anjing yang tidak divaksinasi, dan anjing yang lebih tua lebih mungkin terkena batuk ini karena sistem kekebalan mereka lebih lemah, teman-teman. Nah, jadi harus waspada juga, teman-teman ya, kalau Anda mengajak anjing Anda jalan-jalan di ruangan terbuka atau bertemu dengan anjing lain yang kita tidak tahu ada penyakitnya. Oke, kita lanjut yang ke-8. Nah, untuk di urutan yang ke-8 ada leptospirosis, teman-teman. Penyakit ini disebabkan oleh kontak baik secara langsung atau melalui anjing yang sakit dengan menularkan bakteri Leptospira yang dapat ditemukan di tanah dan air alami seperti sungai atau danau. Para ahli mengatakan anjing juga dapat bersentuhan dengan bakteri dalam urin yang terinfeksi, makanan atau tempat tidur yang terkontaminasi urin, atau gigitan hewan yang sakit, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mengajak anjing kalian ke danau, ke sungai, jangan sampai anjing kalian meminum air danau atau air sungai tersebut, teman-teman, karena bisa saja anjing Anda terkena penyakit ini. Dan lebih harus diperhatikan lagi, teman-teman ya, lebih harus waspada terhadap hewan peliharaan kalian di rumah. Oke, kita lanjut ke penyakit yang ke-9, teman-teman. Nah, untuk penyakit yang harus diwaspadai nomor 9 ada di penyakit ginjal, teman-teman. Ginjal anjing yang sehat biasanya mampu menghilangkan limbah protein, menyeimbangkan air tubuh, garam dan asam untuk menghasilkan urin berkualitas tinggi. Namun seiring bertambahnya usia anjing, penyakit ginjal dapat mengganggu aktivitas ini. Meskipun penyakit ginjal lebih sering terlihat pada anjing yang lebih tua,
dan tidak dapat dipulihkan atau disembuhkan. Perkembangan dan kelemahannya dapat diperlambat. Segeralah temukan dan diobati. Segeralah jika anjing kalian sudah berumur dan ada penyakit ginjalnya, silakan konsultasikan ke dokter hewan, teman-teman. Dan jangan sampai anjing kalian dehidrasi, teman-teman ya. Itu mungkin bisa mengurangi penyakit ginjal anjing tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke penyakit yang harus diwaspadai nomor 10. Dan di urutan terakhir ada hepatitis, teman-teman. Hepatitis pada anjing disebabkan oleh virus canine adenovirus. Masa inkubasi virus ini adalah sampai 4-9 hari, teman-teman. Penyakit ini menyerang hati atau lever, ginjal, dan dinding pembuluh darah melalui urin, feses, serta air liur. Hepatitis pada anjing hanya dapat menular pada anjing serta tidak menyebar pada manusia. Gejala yang ditimbulkan berupa demam, tidak nafsu makan, lesu, muntah, dan berak berdarah. Pencegahan pada anjing ini atau penyakit ini bisa menggunakan vaksinasi yang sering dikombinasikan dengan vaksin distemper anjing, teman-teman ya. Imunisasi terhadap ICH disarankan dilakukan pada saat melakukan imunisasi terhadap distemper anjing, teman-teman. Oke, jangan lupa imunisasi anjing kalian supaya tidak terjangkit virus ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari penyakit yang harus diwaspadai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Salam satu hobi, salam dog lover. Sampai jumpa lagi di video-video Bos JP Official selanjutnya. Jangan lupa di share teman-teman ya untuk mendukung terus channel Bos JP lebih berkembang lagi. Bye-bye.